apa? Daripada untuk memecah belah umat tersebut. Memang benar daripada habaib, betul kata beliau terlalu meninggikan habaib. Ya, memang seperti itu. Tapi Al-Fakir bukan membahas daripada kita harus mencintai habaib, bukan. Al-Fakir sebagai daripada yaitu tadi yang bernasab atau yang habaib. Al-Fakir menghimbau. Tadi benar kata beliau bahwasanya habaib itu tidak boleh meminta penghormatan. Tidak dibenarkan. Manhaj kita para Alawiyin, Bani Alawi, mereka itu tidak pernah untuk gila hormat. Mereka tidak pernah untuk daripada meminta dimuliakan. Kalau memang ada, hadirin, satu organisasi atau satu pondok, jangan organisasi, jangan satu negara, satu pondok, kemudian di antara murid misal ada 100, kemudian satu yang salah, apakah semua daripada sampai guru-gurunya kena salah semua, pondok ini harus tutup? Apakah seperti itu? Ya tidak, akan tetapi ini adalah oknum, per orang personil sendiri, individu. Mereka banyak para habaib, termasuk tadi mulai dilihat Wali Songo, mereka itu adalah dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat Jarul Ba'alawi. Alhasil ketika seseorang atau habaib meminta penghormatan, kita ini hadirin menjadi muhibbin yang rasional, bukan yang emosional. Artinya bagaimanapun habaib meskipun maksiat kepada Allah, saya kasih. Lah tidak, ini salah. Artinya kita harus rasional. Seperti anak, bagaimana kita mencintai anak. Anak itu hadirin, ketika ada anak salah, ibu-ibu atau bapak-bapak, ketika orang tuanya salah, kemudian orang tua memukul atau memarahi anak tersebut, marahnya ini marah sayang atau marah benci? Marah sayang. Tidak bisa kita katakan mukul orang tua ini benci sama anak. Ya tidak bisa. Untuk apa anak dipukul? Supaya dia mendapatkan pelajaran, supaya dia untuk bisa berubah dalam keadaan yang lebih baik. Nah, ini seperti itu. Ketika ada habaib atau syara'ib datang kepada kita, kemudian dengan perilaku yang tidak mencontohkan akhlak Rasulullah SAW, ya kita kalau bisa didik. Kalau tidak bisa, antar ke rumah guru Ibrahim, insya Allah dididik sama beliau, masya Allah. Artinya harus kita ini rasional. Jangan bagaimanapun saya mencintai, ini salah dan ini tidak dibenarkan. Ada satu cerita satu saja, yaitu Sultan Qadiriyah, Sultan Qadiri, Saudara Qadri. Beliau itu di Hadramut, di sana itu ketika menjadi raja, ada seorang sayyid. Sayyid itu panggilan habaib yang muda. Sebab apa, Bu? Makanya habaib sekarang ini kena semua. Dahulu itu habaib yang dibilang habib itu adalah orang yang sudah daripada mendapatkan makom yang luar biasa. Seperti siapa? Contohnya misal seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Sahibur Ratib Haddad, itu baru mendapatkan julukan habib. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Syekh Tudurar, itu baru bergelar habib. Jadi habib dulu itu, meskipun sampai sekarang kalau kita masuk tarikh, tidak semua yang dzurriyyah dipanggil habib. Artinya habib itu adalah seorang tokoh seperti guru, kiai atau gus atau macam-macam. Itu baru daripada habaib. Nah sekarang bedanya akhir zaman, lahir dipanggil habib. Ada sayyid satu, Sultan Qadiri itu kalau tidak salah namanya. Ketika sayyid ini, dia itu tidak ketujuh sama majelis taklim. Tidak pernah ada majelis taklim, duduk di masjid, iktikaf, ibadah, ini dan itu. Tidak pernah sama sekali. Kerjaannya nongkrong di warung, beramian, nanti main gaple, misal ya kalau zaman sekarang. Oh, ini macam-macam. Akhirnya sama ini Sultan Sidin tidak melakukan kriminal, cuma membuang waktu saja. Sama Sultan dimasukkan penjara. Dimasukkan penjara, protes ini Sayyid, ini Habib. Sultan, kenapa saya kok di penjara? Saya ini tidak membuat kriminal. Saya ini cuma nongkrong-nongkrong saja. Sampean ini Sayyid beda sama orang lain. Kalau orang yang lain nongkrong, saya tidak peduli. Tapi ini sampean, apakah sampean tidak melihat abah sampean, kai sampean, semuanya ini ahli masjid. Kai sampean itu ahli ilmu. Kai ini adalah tokoh, orang yang warok, orang yang zuhud, orang yang menghemat waktunya untuk ibadah kepada Allah. Dengan kamu seperti ini,
saya akan penjarakan. Akhirnya negosiasi sampai satu keputusan seperti ini. Ya sudah, saya keluarkan kamu Sayyid, akan tetapi harus kamu ini duduk di majelis ilmu, harus rutin berjamaah ada di masjid. Kalau tidak, saya masukkan penjara lagi. Ini saya tak punya pilihan, tertekan. Tapi dalam hal yang baik, ini muhibbin mencintai dengan rasional, bukan emosional ya. Kemudian setelah keluar, datang di majelis, kemudian rutin sholat berjamaah, kemudian ini dan itu, sampai Allah memberikan daripada hatinya hidayah, dengan si bin ini langsung tertarik dengan ilmu, akhirnya menjadi tokoh yang sangat besar dan juga beliau alim. Singkat cerita, setiap beliau mau mengajar, mau membaca kitab atau mengajar muridnya, beliau Al-Fatihah sebelum ke datuk-datuknya para habaib itu tawasulnya kepada sultan dulu, kepada raja dulu. Kemudian dikatakan sama muridnya, kenapa wahai syekh, wahai habib, wahai guru, kok sampean ini setiap mau belajaran tawasulnya sama sultan dulu, kok bukan sama kai-kai sampean? Dikatakan laula sultan ma'araftu jaddi, kalau bukan karena sultan saya tidak kenal siapa kakekku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini contoh hadirin untuk apa yang tadi di terjemah atau disampaikan oleh Guru Ibrahim. Seperti itu. Kita habaib tidak meminta, dan para muhibbin tadinya sudah jelas disampaikan daripada Guru Ibrahim. Hadirin rahimakumullah, hadirin hadirat rahimakumullah. Acara sholawat ini berapa menit Guru? Waktunya Guru? Oh terserah, 2 jam. Iya. Bapaknya nih sudah gini-gini. Tidak ada, teman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang ditunggu-tunggu pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bulan inilah kita insya Allah dalam daripada semangat lagi, menumbuhkan daripada hati kita lagi untuk mencintai, untuk mengikuti, untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, hadirat rahimakumullah. Imam Malik bin Dinar pernah mengatakan, man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Siapa orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya daripada sesuatu tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala betapa banyaknya mengingatkan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam sholat, orang sholat hadirin hadirat, meskipun beliau membaca 30 juz 2 rakaat, 30 juz 5 juz 15 juz sebuting serakaat, satunya 15 juz. Kemudian waktu tahiyat tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diterima sholatnya. Artinya rukun, wajib orang sholat bersolawat kepada, menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika khutbah, bapak-bapak, khutbah ketika Jumat kadang menyebut nama Nabi Muhammad SAW, tidak sah khutbahnya seorang. Di dalam adzan, di dalam iqamah, banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mengingatkan kita untuk kita hendaknya selalu ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun sebelum memerintahkan kepada daripada makhluknya untuk bersolawat, Allah sendiri memulai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga daripada orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalamlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini sholawat adalah amrun azim, perkara yang sangat agung. Sebab sallu haitsuma kuntum, sholawatlah kalian sesuka kalian dimanapun kalian berada. Fa inna salatakum tablughani au kama qala, sesungguhnya sholawat kalian pasti akan sampai kepadaku. Mau kita khusyuk, mau kita daripada minta maaf atau tidak punya wudhu atau bahkan hadas besar, kemudian kita bersolawat tetap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi solawatnya khusyuk.
Dengan satu sholawat itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sholawat. Man shalla alayya sholatan sallallahu biha alaihi asyra sholawat. Barang siapa orang yang satu kali saja menyebut daripada nama Nabi Muhammad SAW, dibalas 10 kali lipat oleh Allah sholawat kepada orang yang bersolawat tersebut. Sholawatnya Allah bagaimana? Sholawatnya Allah adalah berupa rahmat, 10 rahmat, 1 sholawat. Alhamdulillah kita berapa tadi bersolawat dengan Nabi kita Muhammad SAW dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin, di dalam kitab Nasihat Dunia Al-Imam Abdul Haddad, beliau mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu saja rahmatnya kepada seorang hamba, satu saja, bukan 10, bukan 100, bukan lebih, satu saja, maka itu akan mencukupi untuk dia hidup mulia dunia sampai akhirat. Bagaimana kalau satu sholawat dibalas 10 sholawat, 10 sholawat dibalas daripada 100 sholawat, 100 dan seterusnya dan seterusnya. Maka hendaklah kita selalu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Hadirin hadirat rahimakumullah, proses kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat panjang sekali ceritanya. Al-Hadir Al-Fakir di sini berusaha untuk mengikhtisar atau meringkas daripada kisahnya. Sebab kalau masih ini kita repot nanti ya, 2 jam Pak, capek Pak ya, 2 jam ini sudah gini, ada ya macam-macam lah. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, mudah-mudahan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita niatnya i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman. Tapi perlu diketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nurnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum sesuatu yang tadi kita baca. Ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awali sa'in khalaqa qabla al-asya. Jabir bertanya, ya Rasulullah, demi abahku, demi ibuku, beritahu aku pertama Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan apa sebelum ada ciptaan. Qala ya Jabir, Jabir ketahuilah, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Jabir, Jabir, dengarkan, perhatikan, daripada semua yang sebelumnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali diciptakan adalah nur nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nuri, daripada cahaya. Artinya hadirin, sebab adanya nur Nabi Muhammad SAW dalam kitab Diba, Maulid Diba itu dikatakan al-kaun isyarah wa antal maksud. Ya Rasulullah, alam semesta adanya kita semua ini adalah daripada isyarat saja, dan maksudnya adalah engkau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama, setelah itu datanglah daripada orbit-orbit, kemudian diciptakan wadahnya bumi, kemudian segala macam, sampai daripada Nabi Allah Adam turun ada di bumi. Kalau kita baca kitab Diba, Maulid Diba itu ada disebutkan di awal, qila huwa Adam, qala Adam, dan seterusnya. Qala Adam bina analu bi maratib, dan seterusnya. Ketika Nabi Allah Adam datang, bumi ini semuanya, alam ini bertanya, ya Allah, apakah ini kekasih engkau yang selalu engkau senandungkan? Apakah ini Muhammad yang engkau daripada senandungkan? Bukan. Karena ada Adam ini mengandung, membawa nur Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan daripada derajat yang sangat tinggi. Kemudian Nabi Allah Nuh lahir, Nabi Allah Nuh ada di bumi. Qila huwa Nuh, apakah Nabi Allah Nuh ini yang engkau maksud ya Allah? Bukan. Nabi Allah Nuh ini akan daripada yanju, selamat daripada bahtera, selamat daripada tenggelam. Qila huwa Ibrahim, qila huwa Musa, qila huwa Isa. Semuanya bertanya-tanya kepada, yaitu siapa yang akan daripada terbit, atau siapa yang akan muncul, nabi yang selalu disendangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinyatakan ini adalah kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Kemudian detik-detik singkatnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mau melahirkan,
atau di tahun itu disebutkan tadi dalam fasal sebelum qiyam 2 kali itu, wa mundu aliqat bihi hadhihi durratul maqnuna wal jawharatul mawsuna wal kaunu kulluhu yusbihu wa yumfi fi sururin wa ibtihad sallallahu alaihi wa mundu aliqat, dan ketika aliqat berpaut atau intikal berpindah nur Nabi Muhammad SAW daripada yaitu Sayyid Abdullah kepada Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Sayyidah Aminah ibunya Nabi Muhammad SAW itu pada bulan Rajab. Itu diriwayatkan di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah daripada Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau mengatakan bulan Rajab itu berpindah, terjadilah perpindahan, dan itu sangat heboh sekali alam semesta, para malaikat semuanya. Tentu tidak akan kita ceritakan semua di sini. Ketika daripada berpindah, kemudian 9 bulan kemudian tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah Amul Fil, sebab itu ada kejadian Raja Abraha yang ababil diturunkan daripada batu daripada ababil, itu sangat masyhur ceritanya. Mutasawwifatun ila buruzi, semuanya terpaut pandangannya untuk daripada yaitu menanti-nantikan Nabi kita Muhammad SAW. Mutasawwiqatun ila tiqati jawahiri kunuzi, dan semuanya ini para malaikat, para daripada alam, semuanya bangsa mereka itu rindu, mereka ingin tahu siapa yang akan daripada keluar bentar lagi ini. Singkat cerita, sampai daripada fahina qarabu awan wadi hadal habib a'lanati samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa anqara judillahi ala al-wujudi sajid wa asilatul malaikati tabzilil alamin ta'id subhanallah, dan seterusnya. Ketika sudah detik-detik kelahiran Nabi kita Muhammad SAW pada malam 12 Rabiul Awal menjelang fajar, jadi lahirnya Rasulullah SAW itu menjelang fajar, menjelang subuh. Di akhir itu ulama yang paling mutamat, yang paling banyak berpendapat seperti itu. Lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika daripada Rasulullah SAW lahir, semuanya daripada para malaikat, semuanya daripada ayam-ayamkah, kambingkah, hewan-hewankah, lautan, ikan, semuanya daripada penduduk langit, penduduk bumi mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya daripada mengatakan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada riwayat kalau telinga manusia hijab ketika saat itu lahirnya Rasulullah SAW dibuka oleh Allah, niscaya manusia ini semuanya akan daripada mengalami rasa tuli. Apa tuli itu? Kalau kata orang Jawa itu budak. Budak artinya tuli, tidak dengar, artinya gedang telinganya itu pecah. Saking apa? Saking semaraknya. Ayo kita mengucapkan zikir itu imtisal untuk bisa kita juga mudah-mudahan termasuk mengagungkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Ketika itu Rasulullah SAW ditemani dengan 4 perempuan persalinan, maksudnya Sayyidah Siti Aminah itu ditemani 4, ada Ibu Syafa, ada Fatimah, bukan nanya-nanya Nabi pastinya, kemudian juga Ummu Aiman, kalau tidak salah satunya lupa. Ketika ditemani itu hadirin hadirat bu itu menemani persalinan Rasulullah SAW, Sayyidah Syafa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan daripada yaitu diberikan salam atas daripada keberkahan. Kemudian daripada hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan dunia dan juga akhirat. Bahkan sampai anak keturunannya pun itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya adalah sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, yaitu siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Hadirin hadirat, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, beliau ini adalah orang yang sangat kaya raya. Sampai daripada beliau ini iri
Sebab karena Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini meskipun kaya raya, hartanya tidak habis, tapi masuk surga itu terakhiran. Sebab sahabat yang lainnya itu banyak ya daripada yang kurang daripada ekonominya. Sampai beliau berdoa, ya Allah, minta miskin. Alhasil beliau Abdurrahman bin Auf minta miskin, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Nah, kisahnya itu sedikit. Ketika beliau mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fuqara yadkhuluna jannah qabla aghniya bi khamsi mi'ah am atau kama qala. Orang fakir ini masuk surga duluan sebelum orang kaya 500 tahun jaraknya. Duluan orang fakir dulu membalas kalau dunia ini fakir yang sabar, yang ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengarkan itu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf minta miskin. Di saat tahun itu pula beliau langsung membelanjakan semua hartanya. Kebetulan di tahun itu gagal panen kurma semua busuk satu negeri, satu kota. Akhirnya diambil semua, sebab petani saat itu bingung, ini kada laku kurma busuk. Ketika mendapatkan hadis tersebut, dibeli semua Abdurrahman bin Auf supaya bangkrut. Ini ada kan zaman sekarang, minta miskin hadirin. Kalau kita kan minta Allahumma rzuqni, daripada rezeki yang halal yang ini minta miskin. Setelah dibeli semua daripada kurma busuk itu, Abdurrahman bin Auf habis hartanya. Setelah tidak lama daripada itu datang utusan daripada Yaman. Di Yaman ada penyakit wabak yang obatnya hanya bisa diobati dengan kurma busuk. Jadi harganya kurma busuk kalau normal itu 100.000, kalau ini busuk 10.000 lah, anggap ya. Kemudian datang dari Yaman utusan raja, tanya di kota tersebut, siapa yang punya kurma busuk? Ya semua bilang baru Abdurrahman bin Auf beli. Semua Abdurrahman bin Auf. Datanglah ini utusan raja dari Yaman, mengatakan, sampai punya kurma busuk? Ini saya punya banyak, satu gudang, satu kota, banyak sekali kurma busuk saya. Dilihat, setelah itu langsung terjadi akad transaksi. Saya beli kurma busuk sambian dengan 10 kali lipat harganya. Kalau anggap 100.000, ini jadi 1 juta per kilo misal. Sebab ini adalah orang yang sakit. Kalau kada menjuali, ini kebutuhan orang sakit. Akhirnya diberikan, hadirin hadirat, 100 lipat lagi kembalinya kekayaan daripada Abdurrahman bin Auf. Artinya minta miskin kada dikasih. Sebab apa? Ibunya pernah menemani persalinan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu minta berkat. Mudah-mudahan kita berkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan daripada rezeki yang halal, diberikan daripada rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu-pintu kesulitan Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah buka semua berkat daripada Maulid Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi SAW kita perlu ketahui. Ini terus atau lanjut? Sudah Pak? Terus ya, soalnya saya dari Banjarbaru ya, lama juga perjalanan. Kalau berhenti di sini sayang. Ada bukayannya. Oh ya, ini guru Afwan minta maaf. Al-Fakir ini sebenarnya bukan Muhammad Ahid. Al-Fakir ini tadi malam dapat telepon dari Habib Muhammad Ahid, beliau udur, beliau kurang sehat badan. Ulun ngarannya ini Habib Ahmad bin Agil dari Pasuruan aslinya. Tapi Al-Fakir pindah domisili ada di Liang Anggang. Nah, di Liang Anggang di Pal 19 tahu Pak, Bu. Kalau tahu mampirlah, enak Habib Ahmad gitu, nanti mampir. Alhasil sama aja, yang penting kita maulidnya daripada ini yaitu terlaksana dengan daripada lancar insya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kelahiran Nabi kita perlu ketahui. Nabi SAW kita tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan. Nabi SAW yaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyandungkan daripada kekasihnya. Luar biasa semua daripada riwayat. Kalau kita mau mencari keunggulan Rasulullah SAW, tidak ada makhluk daripada yang setinggi Rasulullah SAW. Paling tingginya makhluk adalah Rasulullah SAW. Kita tahulah hadirin hadirat, sebab asyadul bala al-anbiya, asyadun nas bala al-anbiya, paling beratnya
Bala, itu siapa ya Rasulullah? Ketika ditanya, al-anbiya summa mislahu summa mislahu, yaitu para anbiya, kemudian semisalnya ya para ulama, para sholihin, para tabi'in, dan seterusnya. Itu yang paling berat balanya. Tahukah Rasulullah SAW ketika lahir, yang ditunggu-tunggui oleh para malaikat mulai pertama kali diciptakan, hadirin, ketika daripada lahir, Rasulullah SAW lahirnya tidak memiliki ayah. Ini harus kita ketahui, Rasulullah lahir tanpa memiliki ayah. Setelah itu Rasulullah SAW lahir, setelah lahir, kemudian ketika mau disusui, beliau ibunda Sayyidah Aminah tidak memilikinya, kemudian diberikan kepada Halimatus Sa'diyah. Itu ceritanya sangat masyhur, kekanak-kanakan sudah tahu. Halimatus Sa'diyah sampai daripada 2 atau 4 tahun dalam riwayat itu Rasulullah SAW kemudian masih balita, masih dikembalikan sampai kemudian kumpul dengan Sayyidah Aminah umur 6 tahun. Jadi kalau ngambil 4 tahun berarti 2 tahun sama ibunya. Kalau ngambil 2 tahun riwayatnya berarti 4 tahun bersama ibunya. 2 tahun bersama ibunya, kemudian Sayyidah Aminah ini ngajak ziarah kepada abahnya Rasulullah SAW, ada di Yathrib, yaitu kota yang terkenal, yaitu kota Madinah. Berjalan di saat itu bertiga, Rasulullah yang masih umur 6, kemudian ibunya Sayyidah Aminah, kemudian Sayyidah Ummu Aiman, bertiga. Ontanya 2, jaraknya 500 km. Naik onta, bukan naik mobil, bukan naik yang lainnya transportasi, naik onta, artinya sangat jauh, 500 meter berhari-hari. Kemudian singkat cerita, setelah berziarah sampai mau balik, Sayyidah Aminah terkena sakit yang lumayan parah. Sakit dirawat oleh Rasulullah dan Ummu Aiman sampai juga ajalnya. Di saat itu Rasulullah SAW itu melihat daripada ibunda meninggal dunia, wafat di dalam perjalanan mau balik ke Mekah. Ini Rasulullah baru umur 6 tahun, hadirin. Baru ziarah kepada abahnya, mau balik melihat jasadnya ibunya. Tidak sampai di sana. Setelah itu bahari kadada ambulan, kadada orang video call, ada musibah langsung datang berataan, kadada. Artinya padang pasir luas, alat kadada, cangkul kadada waktu itu. Apa yang dilakukan? Rasulullah SAW dengan Ummu Aiman menggali kuburan ibundanya Rasulullah SAW. Sampai daripada Ummu Aiman ini tidak tega, wahai Muhammad, berhentilah kamu, menjauhlah kamu. Ini adalah kuburan ibumu, aku ya biar saja yang menggali. Ini perempuan, Pak, bukan kekuatan laki-laki. Gali dengan alat seadanya, mungkin hanya kayu, pada ada pacul. Ini tanah Arab keras. Setelah itu Rasulullah SAW tetap untuk daripada menggali. Hadirin hadirat, mungkin ada di antara daripada orang atau anak-anak yang kesian yatim piatu dengan umurnya masih kecil ditinggal orang tuanya. Akan tetapi hadirin hadirat rahimakumullah, yang menggali kuburan ibunya sendiri itu tidak ada, kecuali Rasulullah SAW sudah mengalami itu di umur 6 tahun. Singkat cerita, setelah daripada dikubur Rasulullah SAW sendirian pulang ke Mekah, masuk daripada diketok rumah pintu kakeknya Abdul Muthalib. Setelah dibuka, Abdul Muthalib, aina ummuk, mana ibumu wahai Muhammad? Rasulullah SAW hanya terdiam. Kemudian Ummu Aiman mengatakan, si Sayyidah Aminah telah meninggal dunia ketika perjalanan boleh. Saat itu Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, yaitu langsung memeluk Rasulullah, kemudian sambil mengatakan, ini adalah anakku sekarang, ini adalah anakku. Tidak sampai di sana. Ketika Rasulullah SAW umur 6 tahun sampai umur 8, hadirin hadirat rahimakumullah, ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian digantikan oleh pamannya siapa? Abu Thalib. Nah, di saat itulah Rasulullah SAW yaitu tinggal bersama Abu Thalib sampai daripada Rasulullah SAW umur 50 tahun dalam riwayat, yaitu ketika di tahun itu juga meninggal daripada
pamannya Rasulullah SAW yang menggaduh mulai kecil, beserta juga bebarengan dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah di tahun itu juga meninggal, yang selalu membantu dakwanya Rasulullah SAW, yang Abu Thalib selalu melindungi daripada, yaitu ancaman-ancaman nyawa daripada Rasulullah SAW, meninggal di tahun itu. Hadirin, ini adalah afdalul khalq, makhluk yang paling afdal ya Rasulullah. Kalian tahu cobaannya seperti apa? Ini masih daripada keluarga. Rasulullah memiliki anak 7. Anaknya Rasulullah itu tuh 7. Ketika Rasulullah hidup melihat anaknya meninggal 6, kecuali Sayyidah Fatimah. Setelah Rasulullah SAW meninggal 6 bulan kemudian baru Sayyidah Fatimah. 6 yang lainnya, 3 lakian itu Rasulullah SAW mengubur sendiri anaknya. Hadirin, ditinggal 6 anak. Ini Rasulullah SAW, ditinggal istri, ditinggal abah, ditinggal umah, ditinggal paman, ditinggal sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW lakukan Nabi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Allah memberikan seperti itu? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan contoh Rasulullah SAW. Ini loh kekasihku seperti ini, dengan ketentuanku ini loh seperti ini. Bukan hanya di sana hadirin, Rasulullah SAW itu pernah minta maaf. Ini sakitnya bapak-bapak, ya ini sakit hatinya bapak. Kalau yang lain, urusan yang lain kada apa-apa, tapi kalau ini mungkin kebanyakan bapak-bapak kada bisa. Sabarnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah di Mekah sholat, orang Quraisy ini sangat jahat Pak Bu. Kafir Quraisy ini luar biasa ngerinya, kasar mereka itu. Ketika Rasulullah sujud melaksanakan sholat, itu dari belakang orang bawa isinya onta, perutnya onta. Apa kalau orang Jawa itu bilang jeroan? Nggih, jeroan. Ini jeroannya bukan kambing. Kalau kambing itu kecil perutnya, ini onta. Pian pakai arko itu loh. Hah? Diangkat ketika Rasulullah SAW sujud, ditaruh di atas Rasulullah SAW mengenai punggung dan kepalanya Rasulullah SAW. Di saat itu Rasulullah SAW mau berdiri tidak bisa, keberatan. Siapa? Kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta, putri tersayang Rasulullah SAW. Ini Pak, kita bapak-bapak kalau dihinakan di luar, kita lagi begawe kada apa-apa gitu, kada apa-apa. Hinakan ulun mencari nafkah yang halal. Tapi kalau depan putrinya ini jarang. Kalau sudah bapak-bapak dihinakan depan putri itu sakitnya luar biasa. Sakit. Ketika itu Sayyidah Fatimah dengan lari menangis melihat ayahnya seperti itu. Kemudian oleh Sayyidah Fatimah satu-satu kotoran yang bau seperti itu diangkat satu-satu sampai dipinggirkan, sampai Rasulullah SAW bisa untuk bangun lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Nabi kita Pak. Rasulullah pernah daripada diludahi orang Yahudi, pernah, tidak punya salah, diludahi. Setiap lewat diludahi. Satu hari pernah kan diludahi, tanya, mana orang yang biasa meludahi saya? Orang Yahudi. Garing ya Rasulullah, mana rumahnya? Saya mau beilang. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika beilang Rasulullah SAW takut dibalas ini Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW mendekatinya dan kemudian mendoakan, mudah-mudahan sampean sehat, mudah-mudahan sampean berkah, didoakan walhasil. Ketika itu Yahudi melihat akhlaknya Rasulullah SAW, heran. Ya Muhammad, ketahuilah, orang yang selalu menjadi kawanku selama aku sehat, orang yang selalu mengatakan aku ini adalah orang yang baik, aku ini adalah kawan yang setia, semuanya belum menengok kepadaku, belum daripada menjenguk aku, musuhku yaitu engkau Muhammad terlebih dahulu menjenguk aku. Saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini harus ketahui. Rasulullah pernah hadirat dilempari daripada terkena lemparan daripada batu sampai geraham dan pelipis beliau ini berdarah ketika perang Uhud. Sampai daripada janggutnya Rasulullah SAW semuanya ini merahnya ada darah. Rasulullah pernah ke Taif, datang untuk menyampaikan dakwah, bukan kayak tadi Al-Fakir ini nyaman kalau sekarang.
Kalau sekarang nyaman kita pendakwah kita ini, ulun pribadi ya, itu nyaman, datang mulai tadi pakai mobil, datang kemudian disambut, kasih makan, sampai di sini kemudian tola'al marhaban dikara. Rasulullah kada ada dulu, hadirin hadirat, kada ada Rasulullah seperti itu. Kita ini merasakan nyamannya saja sekarang, makanya banyak syukur kita. Rasulullah ketika datang di Taif itu bagaimana? Rasulullah SAW dilempari oleh daripada Bani Taif itu batu, dilempari daripada macam-macam, sampai anak-anak kecil itu disuruh untuk mencemooh Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi anak-anak itu salaman sama kita, sama Al-Fakir, kalau bahari itu orang-orang mengusir Rasulullah, anak kecil ini sambil mencemooh. Kayak bahasa kita sekarang minta maaf, kayak orang gila, ini mendusta, dicemooh. Kemudian tidak terima ketika bercecer darah, Rasulullah itu mengusap terus. Nah, ketika berdarah itu Rasulullah mengusap terus. Supaya apa? Supaya jangan sampai darah saya ini jatuh ada di bumi. Sebab kalau sudah darah saya jatuh ada di bumi, semua daripada bahkan malaikat Jibril tidak akan daripada ridho, tidak akan rela, semua mendapatkan daripada, sampai datang malaikat Jibal, malaikat penghuni atau penjaga gunung, kemudian mengatakan, ya Muhammad, pilih mana daripada yaitu gunung yang aku timpaskan, maka aku akan habiskan, aku akan ratakan daripada Bani Taif. Jawaban Rasulullah apa, Bu? Pak? La, tidak, jangan sampai seperti itu. Hah? Jangan sampai seperti itu. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah sama bapak-bapak itu yang mukuli saya, yang melempar saya batu, yang melempar saya kotoran, yang teriak-teriak kepada saya, yang mengusir kepada saya. Berikan hidayah kepada mereka, ya Allah, sebabnya mereka tidak tahu siapa saya. Sallallahu alaihi. Ini uswah hasanah, hadirin hadirat. Maka semuanya dengan seperti itu Rasulullah SAW, kalau hadirin hadirat, kalau boleh kita mengeluh di dunia, yang paling berhak mengeluh adalah Nabi Muhammad SAW. Kita ini apa? Saya tidak kuat, saya saya dicaci orang. Kita ini belum dilempari kotoran muka kita. Kita ini belum satu negeri, satu kota, satu kampung ini mengusir kita. Dengan kita tidak salah, beda kalau salah. Ini Nabi Muhammad, Pak. Ini adalah dakwah Rasulullah SAW. Untuk apa sih Rasulullah dakwah? Untuk memperjuangkan kita, untuk kita ini saling bertemu sekarang, saling silaturahmi, saling bahu membahu, muslim yang lainnya ikhwatun, seperti daripada saudara, untuk Allah baina qulub, untuk mengikat daripada hati kita. Supaya apa tujuannya? Supaya semuanya daripada selamat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Nah, kita di peringatan seperti ini, ayo kita sadarkan lagi bagaimana itu Rasulullah bisa saja daripada lahir Raja Sulaiman diberikan kerajaan, Nabi Muhammad kok kenapa kada bisa diberikan kerajaan? Nah, tidak. Nabi Muhammad itu punya satu cita-cita, satu saja cita-citanya Nabi, dan ini sangat mulia sekali. Dalam surat Ad-Duha, fasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Niscaya wahai Muhammad, aku Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kamu sampai kamu puas. Rasulullah kada minta, ya Allah, gunung Uhud itu jadikan emas buat kerajaan saya, kada minta seperti itu. Ya Allah, berikan daripada perempuan yang paling cantik-cantik di negeri ini saya. Lah, tidak seperti itu. Ya Allah, berikan saya anak buah yang sangat banyak. Lah, tidak. Ya Allah, berikan tidak. Apa yang Rasulullah SAW ketika mendapatkan tawaran daripada Allah, idan ya Rabbi, kalau seperti itu ya Allah, sampai aku puas, la arda wa wahidun ummati finnar. Aku tidak akan ridho satu umatku itu masuk dalam api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cita-cita yang mulia, hadirin hadirat. Maka kita sepatutnya harus membalas cinta ini dengan apa? Minimal kalau kita tidak bisa membanggakan Rasulullah SAW, jangan sampai kita mengecewakan Rasulullah. Minimal saja. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kullu ummatin yadkhuluna jannah, semua umatku ini masuk surga, aku jamin. Semua umatku tanpa terkecuali.
siapapun dia masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang kada mau aku masukkan, aku ajak masuk surga. Diajak masuk Rasulullah, ayo kita masuk surga. Kada ya Rasulullah, ulun di neraka aja, ulun nyaman dibakar. Ini kata orang, kalau kata orang Banjar, tambuk bungul gitu. Dienakkan kada mau, mintanya dibakar. Ini sudah. Wa may ya'ba ya Rasulullah, heran sahabat, siapa yang kada mau engkau mas ajak masuk surga? Man ata'ani dakhala jannah, siapa yang ikut sama aku, maasih sama aku, nurut ambek aku, kata orang Jawa, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa orang yang menentang aku, maka dia telah benar-benar menolak tawaranku masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo bangkit hati kita dengan apa? Ikuti sunnahnya. Mudah hadirin, mudah. Akhlaknya ikuti. Pakai tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk WC kaki kiri. Sunnah-sunnah sederhana dulu. Kemudian pakai siwak, kemudian daripada alhamdulillah dengan sholat ba'diyah, sholat qobliyah yang diajarkan sama Guru Ibrahim, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian akhlak, jangan lupa adab. Bagaimana adabnya daripada anak sama orang tua sama anak, bagaimana adabnya tetangga, bagaimana ini dan itu seterusnya. Itu semua ada dikaji daripada sejarahnya Rasulullah SAW. Kita tidak akan mengetahui kalau kita belajar. Ya, ini untungnya ulama ada di daerah kita, supaya kita bisa mengenal kepada Rasulullah, bagaimana keseharian Rasulullah. Datang kita belajar, cari tahu. Cari tahu hadirin. Supaya apa? Supaya kita ada ta'alluq, ikatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung Rasulullah ini diutus sama seperti maksudnya manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulullah ini datang utusan daripada Allah. Itu manusia, kan tetapi basarun lakal basar. Kalau panutan kita malaikat itu susah, Pak. Malaikat itu kada guring, tidak ngombe, tidak minum, kada makan, kada ini, susah kita mau itu, tidak masuk akal. Allah jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan. Akan tetapi basarun lakal basar, basarun lakal basar. Rasulullah SAW keringetan, sama seperti kita manusia, sama. Akan tetapi keringatnya Rasulullah SAW dibikin minyak parfum. Itu ada riwayat daripada sahabat perempuan, ketika Rasulullah guring di atas seperti kulit itu. Rasulullah tidak pernah pakai kasur, Pak Bu, tidak pernah. Di atas kulit seperti itu, siang hari panas, sampai Rasulullah keringetan, sampai kalau ada kulit ada air itu kan ngembeng, kalau kata orang Jawa itu apa kalau Banjar itu naung, bukan apa yang ngembeng itulah. Kalau kulit kena itulah apa bekas, bukan bengkak apa bengkak ya itu dah. Seperti itu ya. Kemudian apa yang dilakukan? Diambil botol, kemudian daripada dimasukkan keringat Nabi Muhammad SAW, dijadikan minyak wangi. Dan diriwayatkan itu minyak tidak ada ditemui, dan harumnya itu sampai berhari-hari daripada keringatnya Rasulullah SAW. Itu keringatnya Rasulullah. Keringatnya sampai ada. Semakin berkeringat semakin, kalau Rasulullah semakin berkeringat semakin harum. Kalau sampean, kalau kita semakin berkeringat semakin menjauh orang-orang. Basarun lakal basar, manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Rasulullah meludah, ada liur, ada. Tapi ludahnya Rasulullah itu sifat penyembuh. Dari riwayat panjang ceritanya, singkatnya seperti ini. Sayyidina Abu Bakar waktu di Gua Hira terkena ular atau kelejengking, Pak, kakinya sampai bengkak, sampai pucat. Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa engkau? Pertamanya dia menjawab, kemudian kenapa engkau? Dikatakan ini, ya Rasulullah, saya terkena kalajengking atau ular. Ini kalajengkingnya Arab lagi, Bu. Wah, tambah kuat ini, Pak, sangitan. Kemudian apa Rasulullah SAW lakukan? Bismillah, tuh
diusap daripada kakinya, langsung hilang seketika. Yang bengkak, yang biru, yang pucat hilang. Terkena apa? Liurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, obat. Nah, pertanyaannya, kalau liur sampean, boroen kalau tambah orang aja, boroen ini tambah boroen, tambah bengkak, tambah enggak. Alhasil basyarun lakal basyar. Makanya hadirin rahimakumullah, ayo kita semangat lagi untuk mencintai, untuk daripada semangat yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk hadirin minta maaf sedikit sekali sebagai penutup juga. Ini ada pondok, hadirin, pondok ini murni dari saya ya, bukan Al-Fakir sebab belum kenal. Pondok ini hadirin adalah aset. Dengan anak-anak inilah sebab daripada pewaris Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diajari ilmu fikih, di sini diajari ilmu alat, di sini diajari ilmu tasawuf, di sini ilmu tauhid, di sini. Ini pondok asas. Ini adalah untuk generasi ke depan kita. Ketika di daerah seperti kita kemudian ada pondok, maka kita hendaknya ikut juga daripada mendukung dengan apapun yang kita mampu. Sebab Nabi SAW, ini waktu zuhur belum, alarm zuhur ini belum. Nah, ini untuk penutupan juga ya, terakhir ya, ibu-ibu ini sudah kepanasan juga nih. Ingat Bu, semakin berkeringat semakin Rasulullah SAW bersabda, kun aliman, jadilah kalian orang alim. Au muta'aliman, kalau kada bisa jadilah santri. Au mustami'an, kalau kada bisa menjadilah pendengar. Au muhibban, kalau tidak bisa menjadi pecinta ilmu. Wala takunil kal khamsa fatahlik, jangan menjadi orang yang kelima maka kamu akan binasa. Alim kada, mendengar santri kada, mendengarkan ilmu kada ketujuh, sama orang alim benci sama ilmu kada suka, maka kamu akan menjadi orang yang binasa dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ibaratnya, jadilah kalian berlian. Sebab berlian di antara yang lain itu paling berharga. Kalau masih tidak bisa jadi berlian, jadilah ikat berlian, cincin. Jadilah ikat berlian, jadi cincin, emban. Iya Pak, embannya cincin. Sebab emban itu yang selalu melekat kepada daripada yang mulia. Kalau masih tidak bisa, jadilah kotak berlian. Bagaimana sifatnya kotak berlian? Yang selalu menerima hal yang mulia. Kalau masih kada bisa jadi kotaknya, minimal sampean jadi kreseknya, jadi plastiknya. Bagaimana gambarannya? Seperti siap untuk apapun mara bahaya yang akan menerkam daripada hal yang mulia. Dia akan membentengi, kada bisa. Kalau urusan ini saya akan menjaga. Jangan kalian menjadi batu kali, batu sungai, batu jalanan, maka kalian akan diinjak-injak oleh seluruh bumi atau seluruh daripada dunia. Ilmu adalah sangat luar biasa. Makanya ayo, ini ada penggalangan dana. Ini Al-Fakir sendiri ya, pribadi seperti ini. Ayo, ini ada penggalangan daripada kebutuhan pesantren ataupun daripada masjid. Ayo kita kalau memiliki harta lebihan, kita sumbangkan. Rasulullah dalam riwayat Sayyidah Aisyah ketika menyembelih kambing, membagi-bagikan semua kambing, satu kambing dibagikan semua, bertanya, wahai Aisyah, apa yang ada masih? Ya Rasulullah, ada cuma pukang. Bahasa Jawa itu paha, ya pukang, paha satu saja paha. Ketahuilah Aisyah, semuanya masih ada, yang habis yang ini, yang kita makan ini yang habis. Adapun daripada yang semua yang disodakahkan itu adalah masih ada. Sebab ikhlas sedekah nanti dia akan menemui daripada rezeki yang tadi. Contoh, 50.000 buat nukar udang makan 2 jam jadi apa? Dalam perut kan nyaman, udang nyaman. 50.000 buat apa? Jadi apa? 2 jam. Tapi kalau kita masukkan pondok menjadi semen, menjadi batu, sampai daripada kita meninggal, selama pondok ini masih digunakan, selama masjid ini masih dibuat orang sholat, dibuat santri belajar, selama itulah daripada jariah kita akan terus mengalir dan mendapatkan daripada pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyesal, laula akhartani fa saddaqa wa akun mina sholihin. Ya Allah, akhirlah tangguhkan daripada waktuku di dunia, udur kematianku ya Rasulullah.
biar aku akan sedekah, maka aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Sebelum itu datang waktunya kita menyesali semua apa yang kita berikan, maka di saat inilah kesempatan kita. Al-Fakir cuma mengingatkan kesempatan kita untuk daripada beramal soleh, untuk daripada siap-siap untuk kehidupan nanti ketika ini nanti di akhirat. Tidak akan rugi hadirin orang yang bersedekah. Kada mungkin, ini jaminan daripada Nabi dan ada di banyak sekali daripada surat di dalam Al-Quran. Jangan ragu kita sama Nabi. Pokoknya niatnya sampean benar, insya Allah bagus. Jangan ada niat pengen dilihat orang, pengen sum'ah, tidak. Saya bantu karena saya ingin melestarikan ilmunya Nabi Muhammad SAW sama santri. Insya Allah mulia. Kalau kada sampean, anak sampean, cucu sampean menjadi orang alim salah satunya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Al-Fakir minta maaf khususnya para habaib, para guru-guru kalau Al-Fakir bahasanya ini kacau ya. Ada bahasa Jawa, bahasa Banjar. Ya ginilah adanya. Al-Fakir minta maaf. Ini ada 98% Jawa, Bet. Oh, 90. Jawi Sedoyo, Bet. Oh, Jawi Sedoyo. Coba mulai awal, Bu. Bahasa Jawa gini. Tambah malih rasanya, Bet. Jangan, Dodor. Jangan, Dodor. Al-Fakir. Bu. Oh jangan sampai asar nanti bapak kesian ya Pak ya. Ya, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan sehat afiat, panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita insya Allah selalu bisa seperti ini bersilaturahmi sesama tetangga, sesama orang kampung, dan inilah yang akan memperkuat daripada ukhuwah Islam kita sehingga insya Allah kita menjadi bukan hanya umat yang mencintai Rasulullah, tapi dijadikan daripada umat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi ada penggalangan dana. Iya, menarik. Nah ini sekalian ditutup pakai gosida sallallahu alaihi Muhammad sambil nanti panitia keliling ya, katanya ada amanah dari Habib dari guru untuk penggalangan dana ini ya. Iya. Jadi serban yang bawa duit, Bu, sekali lagi Pak, jangan ini bukan buat kita pribadi, bukan buat persoalan manusia, ini buat Allah, buat Rasulullah. Jangan sayang kita mengeluarkan daripada harta atau tenaga kita untuk daripada yaitu melestarikan atau menghidupkan daripada ilmu agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
Demikian tadi yang